Salam Kicomania, tetap sehat. Menanggapi beberapa pertanyaan dari para sahabat Kicomania yang waktu itu menanyakan masteran yang bagus untuk murai batu itu kira-kira apa ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi begini, masalah masteran itu sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu banyak-banyak. Karena setelah saya pikir-pikir, saya amati juga di lomba. Saya pernah mencoba. Jadi satu burung ini, saya mastery beberapa burung. Saya coba seminggu saya kasih ini, seminggu ini. Misalnya seminggu saya kasih cungkuk, seminggu saya kasih rio-rio, seminggu saya kasih cucak jenggot, seminggu saya kasih jala uren, seminggu saya kasih apa lagi. Setelah saya pikir-pikir, setelah dia selesai mabung dan dia mulai dicoba dilombain, semua juga tidak akan bisa masuk. Dan juga saya berpikir untuk di dalam satu arena lomba, murai itu kalau dilombain nggak perlu tembakannya banyak-banyak. Tembakan 3 macam saja. Misalnya tembakan 3 macam aja dan itu dikeluarkan berulang-ulang dan tembakannya panjang-panjang, ya pastinya tetap harus juara. Ya karena apa ya, mungkin keterbatasan dari murai itu sendiri juga. Dia nggak mungkin akan mengingat terlalu banyak. Dan sebetulnya itu tadi, kalau dia keluarkan di lomba, misalnya masteran apa yang bagus? Kalau menurut saya, ini versi dari tempat saya ya, cungkuk. Cungkuk itu dia mempunyai lagu panjang-panjang dan juga variasi lagunya banyak. Ya memang kita harus memilih pada saat kita beli itu cungkuk, cucak cungkuk, kita memang harus melihat lagunya panjang-panjang enggak. Enggak mungkin kalau cucak cungkuknya itu pada saat dibeli lagunya pendek-pendek, terus kemudian dia sesudah dewasa dia menjadi panjang-panjang banget ya. Saya belum pernah mengalami seperti itu ya. Yang saya alami adalah kalau kita beli cucak cungkuk, lagunya panjang, kemungkinan malah kalau dia perawatan kita nggak bagus, dia bisa mengeluarkan lagu pendek-pendek. Tapi jarang terjadi orang beli cungkuk lagunya pendek-pendek, dirawat nanti keluarnya panjang-panjang. Jarang terjadi seperti itu. Ya, lagunya panjang-panjang yang cungkuk. Yang kedua, rio-rio. Rio-rio, cari burung rio-rio yang speednya rapat. Ya, jangan yang rio-rionya cuma cit 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 cit, ya percuma. Harus cit 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 cit. Nah, supaya itu bisa masuk di murai yang dia punya speednya tembakannya jadi rapat panjang. Gereja Tarung itu juga bagus. Dan kalau saya bilang ya, misalnya sahabat Kicomania punya tiga ekor ini aja. Kalau dia receh, ya receh istilahnya apa ya, gacor. Kalau dia gacor, sehari dia bunyi terus nggak berhenti-berhenti. Itu kalau murainya pada saat itu mabung dan benar-benar dia dengerin lagu itu, pasti dia begitu selesai, kalau murai ini memang benar-benar dia rekamnya bagus, keluar lagunya pasti akan keluar. Kalau mau diselingi dengan lagu-lagu yang kecil-kecil, mungkin Anda pelihara cucak keling atau kolibri. Itu punya lagu yang apa ya? Jadi kalau orang bilang itu ngerolnya juga rapat-rapat, lagunya bagus-bagus. Setelah ngerol dikeluarin dengan tembakannya, tembakan rio-rio, nanti ganti lagi, ngerol lagi keluar tembakan gereja Tarung, ngerol lagi keluarin tembakan cucak cungkuk. Udah cukup itu aja kalau menurut saya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak, misalnya macam-macam burungnya macam-macam ya. Mungkin kalau yang lainnya, mungkin kalau tidak punya cungkuk, tidak punya rio-rio, tidak punya apa ya, cililin, gereja Tarung juga bagus. Gereja Tarung juga nggak, burung gereja juga nggak mahal ya. Terus nanti mungkin
ada yang kepengen punya misalnya pancawarna atau robin betina, itu juga burung nggak mahal-mahal. Memang kalau sekarang ini kalau yang mahal tuh cungkuk tuh harganya yang mahal. Rio itu juga mahal, yang bagus pasti dia mahal. Cililin juga mahal. Tapi sebetulnya sekarang banyak alternatif, banyak lain alternatif. Seperti yang saya bilang, punya pancawarna juga tidak mahal, tidak terlalu mahal. Gereja tarung juga tidak terlalu mahal. Robin betina juga nggak mahal. Saya kira seperti itu juga sudah cukup ya. Yang penting itu apa? Yang penting di lapangan dia mau mengeluarkan lagu itu. Sekarang ditempelin cungkuk, ditempelin cililin. Pada saat dia lomba, mentalnya Murai itu berkurang, takut. Dia nggak akan keluar lagunya. Malah dia bisa diem, bisa. Yang kedua, mungkin dia mengeluarkan lagu besar-besar. Ya, keluar lagu apa ya, kalau istilah orang bilang itu ngukluk. Hanya lagu-lagu besar yang dikeluarin. Ya, jadi saya kira yang pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh para sahabat Kicau Mania, masteran yang paling baik itu apa? Kalau menurut saya, semua masteran bagus. Yang penting itu adalah apa? Dia bisa mengeluarkan lagu panjang-panjang dan rapat. Itu yang penting. Karena kadang-kadang apa ya, di lapangan itu juri tidak akan melihat bahwa wah, dia punya tembakan robin ini. Wah, nggak bagus lah. Robin murah. Oh, dia punya tembakan cungkuk ini. Wah, bagus ini karena cungkuk mahal. Enggak. Kalau menurut saya tidak. Tidak seperti itu. Lomba yang benar, ya, lomba yang benar itu dia tidak akan melihat isi tembakannya apa. Wah, Rio, ini mesti juara. Oh, nggak bisa. Kalau orang punya tembakan gereja tarung panjang, nah tetap lainnya ditutup juga sama aja. Punya tembakan robin betina, punya tembakan apa yang itu juga sama aja. Ya, jadi kalau menurut saya tadi yang sahabat Kicau Mania yang pernah tanya, masteran yang paling bagus apa? Semua masteran yang lagunya nyepit, rapat, itu bagus. Oke, saya kira sampai di situ dulu konten tentang masteran untuk murai batu. Tapi jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe supaya konten saya bisa berkembang dan saya bisa memberikan pengalaman-pengalaman pribadi saya tentang perburungan, tentang lomba, tentang masteran, bisa saya sampaikan kepada para sahabat Kicau Mania. Oke, salam Kicau Mania.